Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdillah dengan NIM 0701221023. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dipelajarin dalam mata kuliah OS. Yang pertama yaitu ada pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat input-output. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Di sini ada 3 komponen perangkat keras komputer, yaitu ada prosesor, memori, dan penyimpanan SSD atau HDD. Prosesor, komponen utama yang mengeksekusi perintah dan melakukan perhitungan pada komputer. Kecepatannya diukur dalam gigahertz. Kalau memori, penyimpanan sementara yang menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU, kapasitas diukur dalam GB atau gigabyte. Kalau penyimpanan HDD dan SSD, perangkat penyimpanan permanen untuk penyimpanan file, program, dan sistem operasi. Kapasitasnya diukur dalam TB atau terabyte. Di sini ada proses instalisasi sistem operasi, yaitu ada persiapan, partisi hard disk, memulai instalisasi, dan konfigurasi dasar. Dan terakhir yaitu adalah instalisasinya sampai selesai. Partisi dan formatitas hard disk. Partisi hard disknya membagi hard disk menjadi beberapa bagian. Formatisasi partisinya membersihkan dan menyiapkan partisi untuk digunakan. Pemilihan sistem file menentukan format sistem file yang sesuai. Partisi hard disk ini langkah awal dalam proses instalisasi sistem operasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengatur alokasi ROM pada hard disk sesuai kebutuhan. Selanjutnya dilakukan formalisasi pada setiap partisi yang membersihkan dan menyiapkan agar dapat digunakan. Pemilihan sistem file yang tepat juga diperlukan, seperti NTFS atau FAT32, tergantung pada sistem operasi yang akan diinstal. Selanjutnya ada instalisasi driver perangkat keras. Itu ada 4 tahapan, yaitu identifikasi perangkat keras, unduh driver yang sesuai, proses instalisasi, serta verifikasi keberhasilan. Pastikan Anda mengetahui komponen perangkat keras apa saja yang Anda buat pada komputer ini, membantu Anda menemukan driver yang tepat untuk masing-masing komponen. Kunjungan situs web ProStudent perangkat keras untuk mengunduh driver terbaru dalam kompatibel dengan sistem operasi Anda. Jalankan file instalisasi driver dan ikuti petunjuk pada layar. Proses ini akan mengintegrasikan driver ke dalam sistem operasi. Yang terakhir yaitu setelah instalisasi, perhatikan perangkat keras bekerja dengan baik. Periksa apa fitur-fiturnya berfungsi sebagai mestinya. Konfigurasi sistem operasi itu terbagi 4, yaitu pengaturan preferensi pengguna, pengaturan aplikasi dan layanan, pengaturan keamanan, pengaturan lanjutan. Manajemen proses dan memori terbagi ada 3, yaitu manajemen proses, manajemen memori, serta multitasking. Sistem manajemen file ini dapat terbagi menjadi 4, yaitu organisasi dan navigasi. Sistem manajemen file menyediakan struktur hard disk untuk mengatur dan menyimpan file, memudahkan pencarian dan akses sebagai dokumen dan aplikasi. Yang kedua ada kontrol akses. Sistem ini memberikan kemampuan untuk mengatur akses file dan folder, memastikan keamanan dan privasi data pengguna. Yang ketiga ada operasi dasar. Pengguna dapat melakukan berbagai operasi dasar seperti membuat, menghapus, menyalin, dan memindahkan file dan folder melalui sistem manajemen file. Metadata dan pencarian. Sistem menyimpan informasi tambahan atau metadata ini
tentang file memungkinkan pencarian cepat berdasarkan berbagai kriteria seperti nama, tanggal, jenis file, dan lainnya. Seterusnya ada keamanan dan backup sistem, itu terbagi menjadi 3: sistem keamanan, backup data, titik pemulihan. Pengelolaan keamanan sistem sangat penting untuk melindungi komputer dari ancaman seperti virus, malware, dan akses yang tidak sah. Langkah-langkah keamanan mencakup firewall, antivirus, dan enkripsi data. Mencakup data secara rutin adalah kunci untuk melindungi informasi penting dari kehilangan atau kerusakan. Strategi backup dapat mencakup penyimpanan dari hard disk eksternal, media penyimpanan cloud, atau perangkat lainnya. Titik pemulihan memungkinkan pengguna untuk mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya. Jika terjadi masalah, fitur ini berguna untuk mengatasi masalah perangkat lunak atau sistem operasi tanpa harus melakukan instalasi ulang. Sekian tugas rangkuman OS dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.